Cik 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 cik. Cik cik. Aman? Ya. Ya, Kak Fewi, mungkin yang lagi rame adalah terkait dengan soal royalti. Kita tahu mungkin gugatan perceraian Ina Ya. dan Virgon sudah digugat kemarin, sudah putusan. Sekarang masih ada proses persidangan Naik banding ya? eh, soal royalti. Kamu sendiri melihatnya seperti apa sih, Kak? Ini lagi-lagi ngomong yang kesekian kalinya ya. Kalau dari sudut pandang gue ya, walaupun gue bukan kuasa hukum, bukan juga lawyer, tapi setidaknya gue mengerti. Artinya gini, royalti itu melekat pada yang mempunyai, yang pencipta. Yang pencipta, karena adik gue pencipta, berikut vokalis, jadi beda ya antara royalti dan antara gonogini ataupun warisan itu berbeda. Kalau royalti itu melekat pada si pembuat, si sang pencipta gitu. Walaupun mereka dalam status perkawinan pada saat itu dibedakan, kecuali apa nih maghrib? Langsung dulu. Tahan dulu, bentar. Sorry. Habis paman. Ada lagi. Ini Udah? Lanjut, Kak. ya, udah ya. Iya, lanjut, Kak. Jadi antara sekali lagi antara tuh ada lagi. Ini lama nggak ini? Udah lanjut aja nggak apa-apa. Apa lanjut Kak? Lanjut aja, Kak. Jadi sekali lagi antara royalti, antara gonogini, warisan itu jelas berbeda. Royalti itu melekat pada sang pencipta. Jadi tidak bisa karena mereka dalam status perkawinan, terus royalti dijadikan dasar karena mereka dalam pernikahan gitu. Jadi dijadikan gonogini, itu nggak fair menurut gue ya. Kecuali ada perjanjian pranikah. Di situ ditertulis bahwa nanti suatu saat nanti apa yang terjadi seumpama royalti itu dimasukkan ke dalam gonogini, itu baru setuju kalau ada perjanjian pranikah. Bila tidak ada perjanjian pranikah, ini lucu sih. Coba kalian yang mungkin punya saudara, lawyer atau musisi, coba kalian tanyakan. Atau juga kalian jangan terus wawancara gue. Kalian coba wawancara gimana para pakar musisi gitu ya. Terus juga para kuasa hukum yang benar-benar ahlinya. Coba kalian tanya mengenai hal ini. Apakah sependapat sama pemikiran gue? Itu yang pertama. Udah gitu, kalau inspirasi itu tidak bisa dikaitkan dengan royalti. Inspirasi itu bisa datang dari manapun. Ada pohon umpama, kulihat ada pohon, terus pohonnya ini inspirasi terus dia gugat, nggak bisa begitu. Ya kan, ada buku, ada pohon, ada apa. Contoh, lagu judul pedih itu inspirasinya gue. Lagu Sekuat Hatimu itu inspirasinya gue dan mami, ya, dan nyokap gitu. Kenapa kita nggak masuk dalam royalti gitu loh? Royalti itu kan seumur hidup. Mestinya kita juga dapat royalti dong, 50-50 seumur hidup. Terus, contoh lagi. Lagu Virgon itu ada sebagian tentang mantannya. Ketika mereka berpacaran pada saat itu terus putus, terus kawin dengan Inara. Kenapa mantannya tidak menggugat royalti? Harusnya juga sama dong, kalau mau adil-adilan. Jadi itu contoh ya, ini contoh biar kalian pintar bahwa royalti itu berbeda, melekat pada sang pencipta. Bukan untuk istri dan dibagi gonogini sekali lagi. Bisa ditanyakan ke pakar-pakarnya, itu menurut pandangan gue. Nah, Kak, artinya kan banyak juga netizen yang pro dan kontra. Ya. Ada yang ini kan, apalagi juga terhadap kamu nih sebagai kakak. Ya. Mereka menganggap bahwa kamu dan juga mama selain membela Virgon juga sebagai Ya. keluarga, mereka mengatakan bahwa kalian berdua seperti menuding bahwa Inara itu seperti wanita yang memang gila banget sama harta. Makanya apapun selalu dikaitkan supaya mereka mendapat hak-haknya gitu kan. Nggak ada yang bilang dia gila harta, nggak ada. Kalian bisa menilai gini loh.
kenapa di sini gue berbicara atas mewakilkan dari Virgon, dari keluarga ya, karena gini, kalau yang pantas, kalau yang layak dan memang itu kewajiban, gue sangat setuju. Tapi kalau yang di luar itu mohon maaf gitu. Jadi kita harus bisa mana yang sesuai gitu loh. Jangan juga mantan istri maunya yang bagaimana terlalu tinggi gitu. Disesuaikan dengan juga keadaan gitu loh. Karena kan Virgon juga kan hidupnya kan masih panjang, masih berjalan semuanya. Nanti dia berumah tangga lagi juga. Kecuali gini, kalau misalnya balik lagi ya, namanya orang minta itu tangannya di bawah. Kecuali Inara mungkin bilang, Gon misalnya begitu, aku kan sudah lama nih kita dalam pernikahan, kita juga udah dikaruniai 3 anak. Bolehlah aku ada bagian sedikit, terserah kamu. Setidaknya hidup aku kan masih panjang, bolehlah aku minta sedikit. Tapi sukarela, tidak dipakem-pakemin berapa, nominalnya tidak diharuskan sekian-sekian. Itu kebijaksanaan, sekali lagi kebijaksanaan Virgon. Mau memberikan berapa jumlahnya untuk istilahnya ini penghargaan terakhir nih, kenang-kenangan oke nih. Istilahnya jadi sekali aja. Itu pun kebijaksanaan hanya 1 kali, tidak untuk seumur hidup royalti. Itu begitu. Sorry agak turun sedikit nih. Ya. Nah, Kak, artinya kan Inara juga punya alasan ketika dia menuntut soal royalti. Dia Ya. mengatakan bahwa tuntutan ini tuh demi masa depan anak. Tahu nilai royaltinya Ya. kalau tidak salah sebulan itu hampir 260 juta. Menurut kamu cukup nggak sih dari hasil itu untuk masa depan anak, atau seperti apa? Alasannya tidak tepat atau seperti apa? Ya gini loh, segala sesuatu ada orang yang gajinya ya katakanlah 1 digit ya, UMR atau di bawah 10, bisa kok mencukupi kehidupan. Jadi kita itu maunya di level yang mana? Kalau kita di level yang terlalu tinggi, menurut saya terlalu lebay. Jadi disesuaikan, middle, tengah-tengah. Enggak juga harus hidup yang bagaimana, prihatin, enggak lah. Tapi juga jangan yang hidup seperti sultan. Biasa-biasa aja, sedang-sedang aja. Sekolah udah bagus, sekolah yang bagus gitu kan. Kendaraan ada, tempat tinggal ada. Enggak usah melihat ke atas terus gitu loh. Jadi kayak sekolah itu ada banyak level. Kalau misalnya mau yang level sultan juga, saya rasa ya kalau dengan kehidupan yang terlalu bagaimana, itu 100 miliar juga kurang begitu. Jadi yang standarnya aja, yang sesuai, itu intinya. Hujan lagi. Ayo cepet lagi. Ya, Kak, tapi kalau soal yang Kabaya Virgon malah menjual hasil royaltinya ke label sendiri, kamu tahu nggak sih alasannya? Kalau itu nggak tahu ya, tapi mungkin coba aku coba gue berpikir gitu ya. Jadi gini, nggak bisa yang namanya janji kita lagi bareng, kita lagi pacaran, kita dalam rumah tangga, tidak ada perjanjian tertulis, hanya sebatas omongan. Misalnya gini, yang kita nanti tahun depan atau begini-begini nanti kita keluar negeri, atau kalian deh nanti kita bulan depan kita keluar negeri ya, lu gua ajak semua ya. Tiba-tiba begitu waktunya tiba bulan depan gua nggak kabulin itu, terus harus kan sah-sah aja dengan alasan mungkin gua nggak bisa, mungkin lagi sibuk dan lain sebagainya. Jadi apa tadi ya? Jadi tadi pertanyaan apa sih? Menjual hak royalti kepada. Jadi kalau misalnya dikatakan menjual royalti itu sebenarnya hanya Virgon yang bisa menjelaskan ya. Tetapi mungkin dia punya alasan tersendiri gitu loh. Ataukah memang karena ada keributan, karena ada kecekcokan, terus Inara juga menekan begini begitu, terus dia mungkin juga sesaat mungkin dia mau mencari keadilan tapi dia cari ya lawyernya dulu atau bagaimana, diamanin atau apa, itu yang tahu hanya Virgon dan kuasa hukumnya lah yang bisa menerangkan. Ini cuma dari kacamata seorang kakak ya, mungkin itu intinya. Jadi sekedar omongan, oh iya nanti kalau kita misalnya ya itu kan lagu untuk kamu gini, itu nggak bisa dasarnya apa, harus ada tertulis. Kalau tidak tertulis artinya tidak sah. Apapun kalau nggak ada perjanjian nggak sah. Itu. Terakhir Kak, mungkin apa yang ingin kamu sampaikan terkait dengan permasalahan ini? Gini loh, ini kan udah berjalan terlalu lama ya.
kenapa sih nggak selesai gitu. Netizen juga semuanya juga bosan toh nggak dengan berita ini. Sebenarnya simple, terakhir ya, kenapa nggak segala sesuatu itu dicari jalan tengah, jangan memberatkan sebelah, yang adil, yang benar-benar memang keharusan dan memang wajar gitu. Jangan juga berat sebelah. Kalau berat sebelah ya nggak imbang, jadinya begini. Tapi ketika Inara menurunkan egonya dan mintanya tangannya di bawah, dan ada komunikasi yang baik dan duduk bareng, dan Virgon juga gua rasa punya toleransi meskipun mereka sudah berpisah gitu. Jadi kembali lagi ini sudah benang kusut ya, udah terlalu ya bagaimana udah terjadi seperti ini, tapi sangat disayangkan. Mestinya dari awal bisa diselesaikan secara kekeluargaan, jadi nggak sampai di titik yang ini memusingkan. Itu sih. Sip, cukup. Mbak, hujan Mbak. Lagu bagus, masalah lagu diumpulkan 2 orang seperti kasus Posan dan Endang. Posan dan ini masalah apa nih? Jadi gini Pak, 2 orang. terkait Posan kan sama hampir sama Stinky. Ah, Jadi penciptanya itu dua maksudnya Posan pencipta, So- royalti. Jadi hasil dari persidangan memutuskan bahwa karya kita sebagai istri dari Virgon merupakan jadi inspirasi gitu Pak. bisa dijual. Terus kita sebagai Virgon juga And roll. Ya, Pak Andre, kalau boleh tahu sebagai komisioner daripada LMKN, Pak, sejauh ini seperti apa sih Pak mungkin di dalam organisasi tersebut, apakah berjalan dengan baik atau seperti apa mungkin bisa disampaikan Pak? Ya, LMKN itu sesuai dengan undang-undang punya hak mengawasi, kemudian hak mengumpulkan dan hak melaporkan. Kita juga sudah melakukan semua ketentuan undang-undang itu dengan baik. Kami 9 komisioner yang sudah dilantik dan bekerja sekuat-kuatnya untuk menjaga supaya royalti ini bisa terserap, bisa terkumpul, bisa termonitor dengan baik. Memang ada beberapa kendala karena jujur aja digitalisasi ini membuat semua aspek hukum harus saling berkejar-kejaran. Nah, yang kami mampu lakukan adalah berserta dengan LMK yang ada, baik itu hak cipta maupun hak terkait, sudah kami lakukan sebagaimana mestinya. Memang masih ada masukan dari teman-teman pencipta, saya anggap itu masukan, karena kita jujur aja, kita sedang beradaptasi dengan digitalisasi maupun dengan performing right, di mana ada debat antara beberapa teman pencipta yang juga merasa adanya ketidakadilan. Namun kita semua berpegang pada hukum Indonesia yang berlaku sebaik mungkin. Nah, menurut saya untuk jumlah pengumpulan itu sudah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang memang harus kita percepat itu adalah teknologi atau perangkat-perangkat digital supaya semua hak-hak yang ada yang dipakai dalam hak cipta maupun performing right dan hak terkait itu bisa terkumpul dengan cepat, tepat, by name, by address, by judul lagu. Cuman memang ini kondisi yang kita rasakan adalah ada lagu cinta misalnya ya, pencipta lagu cinta itu banyak. Nah, ada Titiek Puspa, ada banyak sekali, ada pencipta-pencipta lain yang judulnya sama, cinta. Bahkan lagu saya Kuta Bali, Andre Hanusa, itu S-nya 1 dan 2 itu masih bermasalah. Andre Hanusa ada S1, ada Andre Hanusa S2. Nah,
teknologi yang kita butuhkan adalah bagaimana sinkronisasi itu cepat terselesaikan. Makanya kita butuh namanya saluran informasi lagu dan musik, namanya SILM. Kemudian dari pihak DJKI, Dirjen Kekayaan Intelektual, sudah buat namanya PDLM, Pusat Data Lagu dan Musik. Walaupun belum sempurna, tapi kita menuju kepada kesempurnaan. Nah, di sela-sela menuju kesempurnaan ini, teman-teman pencipta memang harus kita dengar juga. Ada yang memakai lagunya, contoh Kus Plus, contoh Virgon, contoh mungkin Andre Stinky. Sebenarnya karena kita ini persahabatan, musik itu adalah persahabatan, kekeluargaan. Nah, pada saat persahabatan dan kekeluargaan ini terjadi, tidak ada satu sistem manajemen internal mereka yang mengatur klausul-klausul apabila terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil. Kenapa saya bilang pertengkaran kecil? Karena di musik industri ini semua terkait. Jadi kita nggak perlu ribut-ribut. Kenapa? Karena kita saling berkaitan nantinya. Saya juga punya problem di musik, tapi tidak usah sampai saya harus somasi melakukan. Karena apa? Karena di industri musik kita nih, kebudayaan kita adalah kebudayaan kekeluargaan, kebudayaan untuk bisa persuasif. Nah, apakah nilai-nilai persuasif itu ditanggapi berbeda-beda? Ya, itu tergantung kepada penciptanya sendiri. Namun apabila sudah mencapai hukum, kita tetap harus patuh pada hukum, pada ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, karena kita negara hukum. Ya, saya sih berpikir kita sudah melakukan banyak hal, dan menurut saya LMKN lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya menuju ke kesempurnaan. Kalau kita ada kekurangan, koreksi boleh, kita sama-sama sepakati. Nah, mengenai ada teman saya Rika Ruslan, kawan baik, dia datang ke saya. Itu juga problemnya adalah dia sudah tidak di The Groove dan lagu dia tetap dipakai. Kalau saja pada saat Rika mau keluar atau berpisah dengan The Groove, itu dibuatlah kesepakatan. Saya ada punya pengalaman bagus tentang Kela Project, bahwa Katon juga menyanyikan lagu Kela di luar, tapi mereka tetap bersatu. Nah, kesepakatan-kesepakatan itulah yang kita pelajari supaya tidak menyederhanakan masalah. Sebenarnya ini sensitif karena kita musisi itu pakai hati. Jadi waktu keluar ya dibuatlah ketentuan-ketentuan hukum internal bahwa kalau The Groove nyanyi, tolong Rika Ruslannya dibayar. Kesepakatannya seperti apa? Internal mengaturnya. Ada satu problem yang terjadi di saya sendiri. Lagu saya percayakan kepada PMU. PMU itu Musika. Untuk lagu Antara Kita, Rida Sita Dewi, saya ciptakan bersama Aji Sutama. Saya tidak sepakat dengan publishing tersebut karena nilai yang diberikan oleh publishing terlampau kecil. Sementara lagu itu dipakai oleh Mira Lesmana untuk film. Buat saya untuk film mereka tidak, nilainya nggak segitu. Akhirnya saya coba hubungi Mira Lesmana. Dapatlah kesepakatan kita dengan Mira Lesmana. Nah, saya ngomong sama publishing, sorry ya, yang ini saya direct ya. Maksud saya kenapa direct? Karena memang untuk film Mira bisa langsung ke saya tanpa melalui publishing. Ada beberapa kesepakatan saya dengan publishing yang juga tidak terselesaikan. Sementara tahun 2023 kemarin saya sudah selesai dengan publishing saya secara hukum, secara kontrak 25 tahun. Jadi saya sudah bisa direct.
ini saya kasih contoh saya aja supaya nggak mengganggu teman-teman yang lain, bahwa saya bisa direct kontrak dengan pihak lain. Nah, akhirnya nilainya lebih tinggi daripada yang publishing. Karena saya dengan Aji Sutama bersahabat, saya ngobrol sama Aji, Mas Aji, kita dapat nilai segini, kita 50-50 ya. Nah, itulah menurut saya kesepakatan-kesepakatan kekeluargaan yang bisa kita sepakati atas dasar saling percaya. Saya berharap teman-teman pencipta bisa juga memakai cara-cara kekeluargaan seperti itu. Jangan ujung-ujungnya secara hukum. Karena di industri ini kita semua saling berkait-kaitan. Apalagi yang sudah, katakanlah, sudah punya nama. Alangkah baiknya lebih persuasif, lebih kekeluargaan, sehingga tidak mengganggu ekosistem. Saya bilang bahwa kafe, restoran, hotel, horeca, klub itu semua terganggu kalau kita insan musik ini saling somasi mensomasi. Akhirnya mereka rasakan bahwa ini belum manajemennya belum keren nih. Nah, saya harap ini penarikan royalti harus terus berjalan. Kenapa? Karena kasus-kasus ini kan mungkin cuma 5-6 grup ya, atau 10-20 grup deh. Sementara ada ribuan, ratusan ribu pencipta yang setiap bulan berharap. Nah, alangkah baiknya kalau memang ada lembaga yang bisa menyatukannya. Kita punya banyak lembaga. Ada Papri, ada Asiri, ada banyak deh. Ada yang bisa, ada LMK, ada WAMI, ada KCI, ada Xiaomi, yang juga mereka adalah pencipta di dalam lembaga-lembaga tersebut. Nah, pakailah ruang-ruang itu untuk bisa bertemu. Artis WAMI atau pencipta WAMI ribut mungkin sama pencipta hak terkait mana, dibantulah oleh lembaga LMK itu supaya segalanya bisa mendapatkan kesepakatan di internal dulu sebelum harus ada di blow up ke media. Nah, itu atas dasar apa? Atas dasar bahwa LMKN ini juga tergantung sama instrumen yang terjadi antara LMK yang ada. Kalau bisa diselesaikan di lembaga manajemen kolektif, baik itu hak cipta terkait atau soal performing right, selesaikan dulu di dalam lembaga tersebut. Nah, ada banyak hal yang bisa kita percayakan. Ya, mungkin waktu yang membuat mereka agak kecewa. Jadi mungkin 1 kali datang, 2 kali datang, 3 kali datang, tidak berjumpa dengan pengambil keputusan atau tidak mendapatkan keputusan-keputusan yang kira-kira firm untuk bisa disepakati. Nah, itu teknis lah. Tapi saya berharap sebagai komisioner LMKN yang kita sama-sama mendapatkan amanah dari teman-teman pencipta, karena kita ini duduk oleh LMK. Kesepakatan dari LMK menjadikan LMKN ini berdiri dan menjadi lembaga bantu pemerintah. Nah, sebaiknya seluruh persoalan itu diselesaikan dulu di LMK, kemudian bisa naik ke LMKN dan mendapatkan solusinya dengan baik. Kemudian kita bisa laporkan ke pemerintah, dalam hal ini DJKI. Nah, saya pikir itu deh. Jadi ada banyak juga mentor-mentor, senior-senior yang bisa kita minta bantuan. Ada di Dewan Pengawas LMK, Dewan Pengawas LMKN, itu semua bisa kita ajak bicara.
akademisi, praktisi. Saya pikir ada banyak teman-teman kita, ada Kadri Muhammad, ada Mas Chandra Darusman, ada Mas Ketua Pak Dharma Ratmangun. Memang yang saya sebut-sebut ini semua adalah yang menjaga pilar-pilar hukum di tata aturan royalti ini. Semoga teman-teman pencipta bisa melaksanakan ini, bisa melakukan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan tadi yang saya bilang, supaya solusinya sama-sama bisa disepakati. Kira-kira. Berarti harusnya menurut Bapak sebaiknya teman-teman yang mungkin berkaitan dengan kasus yang saat ini lagi ramai, ketika mungkin ada oplosan juga, ada undang dengan setingginya, sebaiknya mereka harus duduk bersama dulu Pak. Ketika mungkin ada deal-dealan misalkan 50-50 atau 70-30, baru mengajukan ke LMKN seperti itu. Itu dia Mas. Jadi kekeluargaan itu lebih penting karena apa? Karena kita insan musik. Industri ini nggak terlalu banyak di tingkat atas. Pasti saling berhubungan. Maksudnya di tingkat atas itu yang ngetop banget deh. Nah, dan ada LMK-nya. Kalian percayakan ke publishing, kalian percayakan ke LMK. Nah, publishing lah yang punya peran juga, atau lari ke LMK, nanti terakhir LMKN. Institusi-institusi ini pasti siap untuk menerima, keluhan-keluhan dari teman-teman pencipta. Saya pikir itu supaya tidak mengganggu penarikan royalti atau pengumpulan royalti yang terus berjalan dan tidak boleh stop. Kenapa? Karena LMKN itu sangat-sangat menjamin hak-hak pencipta. Pencipta ini dari yang dulu loh. Ada W.R. Supratman, ada Ismail Marzuki yang punya ahli waris. Itu kalau yang ngetop sekarang ini bikin gangguan, mereka juga kena imbasnya. Nah, kita nggak bisa, bukan arogan ya, itu bukan bahasanya, bukan itu, tapi kita harus sama-sama merendahkan diri, sama-sama berjumpa dengan teman-teman senior yang kira-kira bisa mendapatkan solusi yang lebih baik lagi. Itu saya kira. Nah Pak, artinya kan kasus ini sebenarnya bukan hanya terjadi saat ini ya Pak, mungkin sebelum zaman digitalisasi juga sudah pernah terjadi gitu. Betul. Nah kalau secara simpel Pak, untuk pembagian royalti sendiri dengan sebelum adanya kasus ini yang mungkin keluar dari band ini, itu pembagiannya seperti apa sih Pak? Secara simpelnya Pak, kalau boleh tahu teman-teman. Sejak undang-undang ini berjalan di 2014, semua sudah diatur Mas. Undang-undang hak ini sudah teratur bahwa royalti itu berapa persen, dan itu sudah mengikuti undang-undang sadur dari undang-undang yang internasional lakukan. Dan kita kan ada punya lembaga kayak KCI, KUAMI, bekerja sama juga sama Malaysia, bekerja sama juga sama Eropa, Jepang. Jadi ada banyak contoh-contoh yang bisa kita sadur atau adaptasi sesuai dengan budaya maupun kondisi yang terjadi di Indonesia. Cuman ini kan memang agak susah ya. Sabang Merauke ini kan kita besar sekali, dan tadi saya bilang bahwa digitalisasi ini cepat berjalan, hukumnya ngejar teknologinya. Nah, dulu sering terjadi, tetapi dulu karena masih sistemnya manual, itu bisa sepakati di dalam kelembagaan yang tadi saya bilang. Papri bisa bantu, sekarang ada FESMI, sekarang ada ASIRI. Saya pikir semua itu lembaga bisa kita tanya dan kita minta bantuan untuk bisa mitigasi lah. Berarti Bapak sendiri ikut miris nggak sih Pak ketika mungkin banyak teman-teman musisi kita yang malah justru saling menggugat secara hukum terkait dengan royalti yang mereka rasa pembagiannya tidak adil itu? Iya, kalau
memang secara hukum harus diikat. Jadi kalau misalnya kita kontraknya apa aja internal, misalnya saya kasih contoh tadi Kla atau The Groove itu harusnya punya kontrak internal yang bisa disepakati apabila terjadi sesuatu Case seperti ini. case-case yang terjadi. Nah, kalau memang sudah bisa diantisipasi kan manajemennya sudah bisa ngatur mas, tanpa harus blow up. Nah, cuman karena mungkin digitalisasi sekarang ini juga orang pengen blow up aja dulu supaya naik dulu beritanya. Nah, itu juga bisa bisa ambigu. Mau yang mana dikejar, mau penyelesaian kekeluargaan atau memang nge-blow up supaya industri ini bunyi. Nah, kalau bunyi, nama naik, lagu bisa dorong naik lagi untuk lagu berikut. Nah, itu kan semua strategi-strategi yang bisa mempromosikan nama-nama itu sendiri. Orang-orang itu. Iya dong. Ya. Kan ada istilah itu apa, bad news is a good news. Nah, itu dia. Jadi ya tinggal pilihan-pilihan buat kita. Saya pikir itu sebagai pencipta, saya pencipta juga, saya penyanyi juga, saya dipercayakan di LMK, kebetulan saya di KCI sebagai Dewan Pembina dan sekarang diminta ke LMKN. Saya sih berharap semua ini cepat teratasi, baik Virgon, baik Rika Ruslan, teman-teman aksi, semua itu saudara-saudara kita, saudara di musik, teman-teman di Andre Stinky. Mungkin cara-cara kekeluargaan dan kontrak yang benar-benar bisa kita sepakati, kita naikin ke LMKN. Ini kita bicara royalti ya. Nah, dari LMKN ini baru kita ke DJKI, karena pemerintah harus tetap terlibat, karena yang memayungi kita adalah pemerintah. Saya pikir itu. Pak, yang jadi hal unik adalah ketika baru putusan salah satu musisi kita tadi, Bapak juga menyebutkan Virgon, ketika hak royaltinya juga dijadikan sebagai putusan persidangan di perceraian sebagai hak Gonogini. Nah, menurut Bapak sendiri apakah ini menjadi salah satu hukum baru atau seperti apa yang mungkin saat ini kasusnya masih berjalan, Virgon mengajukan kasasi untuk pembagian 50%-nya atau seperti apa Pak? Hak royalti dijadikan hak Gonogini ya. Karena istrinya dijadikan sebagai inspirasi dari lagu tersebut. Karena istrinya dijadikan inspirasi dari lagu tersebut. Wah, saya belum tahu, di Indonesia baru terjadi nih ya baru case ini. Tapi kalau di luar negeri ada di film terjadi loh. Mungkin ada film pernah terjadi tuh, bahwa ada case orang film, akhirnya hartanya bisa diambil oleh istrinya. Di film di luar negeri, di Hollywood itu ada. Apakah itu bisa menjadi acuan? Nah, cuman kalau secara hukum saya bilang kalau udah diserahkan ke hukum, ya udah, keputusan hukum itu sah di Republik ini. Sah ya. Nah, mungkin terakhir Pak, apa sih harapan Bapak nih sebagai mungkin komisioner juga, musisi senior kita juga yang mungkin sekarang juga akan duduk di bangku politisi juga untuk terkait masalah ini, seperti apa? Oke, kita harus punya buku standar untuk musisi, seniman yang masuk ke industri. Kalau kita punya standar industri itu sudah ada, jadi seorang pencipta, penyanyi atau performer, dia harus punya manajemen. Dari manajemen ini dia mesti punya publishing. Manajemen dan publishing inilah yang mengatur semua klausul-klausul hidupnya sampai urusan financial. Bahwa dengan dia mempunyai lagu ini bisa berapa duit dia terima dalam 1 tahun. Kalau mereka bisa ngitung itu bisa menjadi appraisal dari perbankan.
Akhirnya mereka mendapat loan dari perbankan untuk hal-hal yang lebih besar lagi. Nah, ini yang harus kita open manajemen kepada adik-adik yang sekarang udah main di YouTube, yang ini mereka juga gelap tuh. Iya. Mereka gelap karena apa? Karena nggak ada buku pinternya. Nah, harus ada yang berani membuat buku pinter bahwa seorang artis, performer, manajemen harus ada manajemen, harus ada publishing, itu harus punya dia. Jangan dimiliki oleh lembaga lain. Nah, saat ini saya bukan bilang bahwa label mengambil semua dengan hulu ke hilir, enggak. Itu pintar-pintar label. Cuman kalau boleh negara mengaturnya bahwa katakanlah saya mesti punya manajemen sendiri dan publishing sendiri. Itu jangan dilepas ke label supaya pada saat negosiasi dengan beberapa pihak itu kami sendirilah yang menegosiasi. Nah, kelemahan daripada artis atau pendatang baru itu biasanya label mengambil hak penuh selama puluhan tahun. Nah, inilah yang harus dibenahi. Kalau bisa ini dikembalikan ke penyanyi tersebut deh. Dia boleh, contoh Tulus, contoh Raisa, mereka bisa menjalankan bisnis dan manajemen mereka dengan baik dan fine-fine aja tuh. Nah, seperti yang Mas tadi tanya, kalau saya sebagai yang senior, hak daripada pencipta, penyanyi, performer, komposer, dan lirik, jika itu ada di satu badan, contoh Iwan Fals, contoh banyak pencipta-pencipta yang sekaligus penyanyi, Ahmad Dhani, semua deh, Silon Seven, semua. Mereka harus punya manajemen dan publishing sendiri. Mereka menentukan nasib mereka sendiri karena apa? Yang tahu per tahunnya mereka terima berapa itu mereka sendiri dan harus di-create sendiri. Dari situlah mereka tahu bahwa pendapatan mereka per tahun seperti apa. Nah, negara, pemerintah harus hadir di sini untuk menjamin bahwa setiap artis atau performer yang ada di Indonesia dijamin hak-haknya. Mau minta loan ke bank, BUMN, ke mana, instansi mana, tolong dimudahkan supaya apa? Supaya semua sehat. Ekosistem ini kalau sehat, negara ujung-ujungnya mendapatkan hasilnya. Itu dari saya. Satu lagi, tertinggal ada satu pertanyaan bahwa belum lama ini kita dapat informasi bahwa Virgo menjual hak royaltinya. Nah, secara hukum seperti apa, Pak? Apakah itu bisa dijual ke label atau ke publisher bahkan ke orang lain? Hak royalti, kalau hak moral itu nggak bisa dijual ya, tapi hak ekonominya yang dia jual. Kalau hak ekonominya yang dia jual itu punya masa waktu. Dia jual berapa tahun. Kalau itu dia niatnya untuk membayar istrinya, mungkin oke saja saya. Tapi kalau itu untuk mengambil supaya istrinya tidak mendapatkan hak, nah itu berbeda. Itu saya nggak punya kewenangan, kapasitas saya nggak sampai itu hakim, itu wilayah hukum. Tetapi kalau seperti saya punya Bidadari dan Kuta Bali itu pernah saya titipkan ke publishing yang saya bilang tadi, PMU. Itu boleh 25 tahun. Sama seperti menjual artinya, Pak? Menitipkan. Iya. Oke. Jadi tidak ada nilai nitip sama nilai jual. Tapi Bapak tetap dapat nilai insentif dari situ. Itu boleh. Persen? Oh iya. Nah, tapi kan tidak ada case di situ. Itu benar-benar karena saya pertemanan sama teman-teman musika, sama Pak Enteng Tanamal, sama Pak Gumilang, ya saya kerjasama. Namun 2023 kemarin sudah selesai. Jadi saat ini kembali ke saya. Jadi seluruh lagu-lagu saya, Andrea Nusa, ada kembali kepada publishing saya sendiri. Itu juga informasi buat teman-teman di luar sana. Gitu Mas. Sip, cukup. Satu lagi Pak, tema debat.